Ya, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama Bapak Maulana, Bapak Wali Kota Jambi ya. Kita masih membahas terkait 11 program unggulan pemerintah Kota Jambi yang akan dilaksanakan kurang lebih 5 tahun ke depan ya. Dan berbagai inovasi telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi, mulai menggalakkan program Kampung Bahagia, ada program Kampung Tangguh juga, ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, dan berbagai inovasi ada di dalam program ini, di setiap program pastinya. Dan tentunya tidak hanya program-program ini saja yang kita akan simak, namun kita juga akan membahas terkait tentang setiap program itu pasti akan meningkatkan ekonomi ya Pak ya. Betul. Nah, terkait dengan ekonomi kreatif ini, pemerintah Kota Jambi mempunyai program Rumah Ekonomi Kreatif atau Rumel ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak tentang program? Jadi Rumel ini sebenarnya ruang mengembangkan kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda Kota Jambi. Ini segmennya segmen anak muda. Segmen anak generasi milenial Gen Z. Kenapa? Karena mereka jumlahnya sudah lebih dari separuh sekarang ini. Secara statistik mereka itu sudah lebih dari 52%. Bisa dikatakan anak muda antusias sekarang Pak ya, untuk banyak jumlahnya dan pembangunan. harus antusias, harus diajak, gitu, harus dilibatkan. Karena kalau enggak ya jadi itu tadi, jadi kenakalan remaja, jadi yang lain. Nah, Rumel ini salah satunya kita harus memperbanyak titik atau spot-spot wisata baru yang setiap kita bangun itu mendorong ekonomi. Misalnya pelebaran jalan, drainase tertutup di kawasan X Pasar Talang Banjar yang lama yang di jalan ya, bukan yang di dalam, itu harus punya nilai ekonomi juga. Nah, jadi nanti akan muncul ekonomi kreatif anak-anak muda di sana, seperti Sumantri Bojonegoro. Biasanya pusatnya di Sumantri ya, tapi sekarang di setiap kecamatan itu sudah bisa kita temukan. Iya, harus ada. Jadi itulah Rumel sebenarnya. Kemudian misalnya di awal kami dilantik melihat bagaimana Terminal Rawasari misalnya gelap, tidak ada aktivitas apa-apa. Akhirnya kita inisiasi buat festival namanya Tumpah Ruah. Dalam 4 hari transaksi ekonominya karena pakai kris bisa diminta datanya dari perbankan itu 1,5 miliar. Wow, 4 hari 1,5 miliar transaksi ekonomi, belanja makanan, baju, minuman, segala macam yang ada, namanya Tumpah Ruah. Pak, berarti bisa disimpulkan masyarakat Jambi ini sebenarnya antusias terhadap pelaku UMKM atau ekonomi kreatif, cuman mungkin tidak menemukan di mana wadah atau tempatnya terselenggara. Dan dengan program ini bisa dilihat dalam waktu 4 hari bisa mendapatkan pendapatan luar biasa. Kemudian kemarin misalnya di momentum 17 Agustus. Secara periodik pelaksanaan peringatan perayaan 17 Agustus, baik itu lomba-lomba ASN dan lain-lain, difokuskan di kantor wali kota. Ketika itu kita punya inisiatif, udah kita pindahin ke Penyengat Rendah. Karena waktu itu ada pantai pasir yang lagi viral kan, lagi viral. Nah, ini kita buat di sana. Ribuan orangnya. Transaksi ekonominya juga luar biasa. Yang uniknya itu berbagai festival yang mungkin sudah terlupakan. Contoh, kita tidak menemukan lagi makanan-makanan tradisional yang lama. Tapi dengan festival ini kan kita ketemu betul. masyarakat yang biasanya main gadget jadi main festival yang lain. Dan antusiasnya tinggi. Jadi sebetulnya itu inovasi yang disebut dengan Rumel tadi. Kemudian juga nanti yang sedang kita susun tadi diantaranya adalah taman remaja yang akan kita rubah konsepnya menjadi pusat berkumpulnya budaya, namanya Banjuran Budaya, namanya dari adat sudah ada nanti kita resmikan. Mudah-mudahan bulan 11. Jadi di situ beraktivitaslah berbagai kalangan, termasuk mudah-mudahan tahun depan bisa kita bangun arena sepatu roda di situ. Jadi di bawah pohon bisa bersepatu roda hari Minggu, rame, ada UMKM, ada festival. Sehingga tidak mengurangi lah kemacetan yang ada di sekitaran biasanya pedagang kan di sepanjang jalan ya. Jadi tapi memang, ini dipusatkan di situ. Mudah-mudahan setiap upaya pembangunan termasuk danau yang kita buat itu juga nanti menjadi pusat ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang bagus ya, di angka 4,9 di tahun 2024. Tapi saya yakin di 2025 bisa lebih dari 5. Kalau pusat-pusat ekonomi ini bisa kita tumbuh kembangkan, kreativitas anak muda diberi ruang, keren anak-anak muda itu. Kalau sudah dikasih ruang kayak Festival Tumpah Ruah, konsepnya dahsyat, ribuan manusia. Apalagi saat ini kan Pak,
banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi, contohnya berbagai influencer. Dan secara tidak langsung ini kan juga bisa mensupport, memberitahu ke masyarakat luas, ini loh yang ada di Kota Jambi. Betul. Dan target Bapak ini akan di launching semuanya kapan, Pak? Ya, secara umum di tahun ini beberapa titik yang selesai seperti Penjuran Belayo. Kebetulan nanti akan ada musyawarah wali kota Apexi se-Sumatera, di mana saya koordinatornya akan kumpul di Kota Jambi sekaligus seluruh di Sumatera, kota-kota saja, di Sumatera bagian selatan ya. Itu akan kumpul di sini musyawarah sekaligus saya resmikan itu. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan pembebasan lahan pembangunan danau selesai, kita akan groundbreaking. Kemudian Talang Banjar, bekas pasar di jalan itu tahun ini selesai untuk median dan drainase tertutupnya. Setidaknya jalannya sudah lebar, dan ini memaksa saudara-saudara kami yang masih memaksa jualan di jalan agar kita dorong ke dalam lah ke pasar, karena ini jalan sudah kita fungsikan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan nanti akan dibangun pedestriannya tahun depan. Tahun depan juga diorama kita bangun, dan banyak lokasi-lokasi ekonomi yang harus kita dorong. Kalau enggak ya kita akan ditinggalin menjadi kota yang gelap, kota yang kurang memberikan pilihan bagi pengunjung kan. Nanti yang hobi kuliner lama ya di daerah murni, hobi pengen kafe-kafean di dekat rumah dinas saya di situ, Sumantri Bojonegoro. Sudah modern semua ya. Ya boleh juga nanti ke kawasan eks pasar Talang Banjar, bisa juga nanti ke danau Sipin, ada danau buatan. Nanti ada namanya yang belum saya kasih tahu, nanti kita kasih tahu pada saat peresmian dan sebagainya, karena prosesnya masih belum selesai. Jadi hal-hal yang inovatif seperti ini harus didukung dan diberikan ruang juga kepada anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Itulah Rumel, salah satu program prioritas kita. Jadi anak muda pun juga mendapatkan wadah untuk mengapresiasikan apapun yang mereka akan lakukan ya Pak ya. Dan pemerintah Kota Jambi mendukung itu. Dan ini salah satu sebenarnya sebagai antisipasi kenakalan-kenakalan remaja. Tapi yang menjadi unik dari perbincangan kita tadi itu Pak, bisa dibayangkan nih ya, sepintas kalau Jambi ini nanti akan bersinar saat malam hari. Kita ketahui bersama Kota Jambi ini kan gelap malam, dan itulah yang membuat mungkin kenakalan-kenakalan remaja atau tindak kejahatan merajalela di Jambi. Tapi sejak kepemerintahan Bapak saat ini, itu seperti patroli malam, itu Bapak langsung turun, dan Jambi akan bersinar di malam hari ini. Ini mengadapsi dari mana ini Pak? Iya, betul. Jadi salah satu ciri-ciri kota yang maju itu kotanya terang. Itu ciri-ciri kota maju. Kita aja kalau landing di kota-kota lain yang besar-besar di dunia, dari atas sudah kelihatan bagaimana gemerlapnya kota itu dari segi lampu. Maka program pertama waktu saya dilantik adalah Kampung Terang. Waktu itu mendistribusikan ke 441 RT, masing-masing 3 titik. Kemudian ini akan kita gulirkan lagi sehingga nanti semua kawasan setelah dibangun melalui Kampung Bahagia, lampu-lampunya juga terdistribusi. Kemudian ada lampu yang fungsinya untuk keindahan, seperti di taman remaja, di tower air, di tugu-tugu yang nanti kita miliki, supaya ada nuansa daya tarik untuk tempat berfoto. Nah, di ruang milenial ini menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang mempunyai keunikan. Bisa jadi foto spot lah melalui influencer tadi. Dan untuk mendorong mereka berusaha, itu ada program lain namanya Bantuan Usaha Masyarakat. Kita sudah MOU bersama OJK, Bank Jambi dan Bank BTN, ada 110 miliar untuk membantu siapapun berbasis kelompok untuk usaha. 5 juta kalau yang pemula, itu bagi hasilnya hanya 3% 1 tahun, supaya jangan terjebak rentenir, pinjol 1 tahun hanya 3%. Nanti kalau berhasil naik ke 10 juta, masih 3%. Tapi kalau sudah agak besar sampai 100 juta satu orang, kalau satu kelompok itu misalnya 10, berarti sudah 1 miliar tambahan modal, itu 6%. Jadi sudah naik levelnya. Tapi secara umum ini program harus dikolaborasikan dengan ruang milenial, anak-anak muda yang mau berusaha, nggak ada modal, bisa kolaborasi. Kita sudah siapkan dana permodalannya. Kemudian pelatihannya ada balai latihan kerja tematik, seperti beberapa hari ke depan akan ada latihan tentang bagaimana membangun digital marketing.
bagi anak-anak muda. Dimulai dari yang muda. Yang muda. Dan banyak juga mama sih. Mama sudah banyak juga tersentuh. Nggak mau kalah saing. Nggak mau kalah saing. Mama juga banyak. Jadi, tapi prinsipnya semua kita beri ruang untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau semuanya memiliki pekerjaan, bisa menghasilkan dari segi pendapatan meningkat, kesejahteraan meningkat, ya insya Allah kota ini akan tumbuh secara ekonomi dan kriminalitas juga turun. Gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan ya Pak ya, 24 jam Jambi ini hidup. Ya, jadi seperti kota-kota besar kita lainnya. ingin begitu. Tapi yang kita tonjolkan adalah kearifan lokal, misalnya budaya, seni, fashion, kuliner, ya kan. Jadi itu yang kita tonjolkan dan hidup dengan kehidupan yang cukup menarik itu akan mengundang orang datang ke Jambi. Misalnya boleh aja nambangnya di luar, bisnisnya di luar kota Jambi, tapi kalau malam, wah pengen nongkrong style anak muda di sini tempatnya. Oh, sudah ada tempatnya masing-masing. Makanan tradisional di sini. Oh, saya pengen nuansa alam, saya pengen makannya di bawah pohon, macam-macam. Itu semua kita akomodir gitu. Supaya uangnya beredar di kota Jambi, supaya UMKM kita tumbuh, perekonomian kita bergerak. Nah, pemerintah itu hanya menstimulus saja melalui APBD, melalui proses pembangunan. Ini stimulus sehingga nanti anak-anak muda melalui ruang milenial, melalui balai latihan kerja tematik, melalui bantuan usaha masyarakat itu bergerak. Dan memang harus anak-anak muda harus punya semangat untuk mengembangkan kreasi. Apalagi mendapat dukungan pemerintah Kota Jambi ini suatu hal yang memudahkan untuk itu semua ya Pak. Dan silakan diakses itu kemudahan-kemudahan itu dengan OPD kami ya, misalnya di bagian perekonomian, di Dinas Koperasi UMKM, tenaga kerja. Kemarin juga saya baru komunikasi dengan IM Jepang, kan yang memberikan ruang kepada anak-anak muda Jambi yang ingin magang. Yang kerja di Jepang. Sekarang sangat terbuka, dipersiapkan nanti sambil di sana kerja bisa sambil kuliah, jadi pulang dapat modal, dapat ilmu dan lain-lain. Jadi banyak yang sedang kita kreasikan, tapi tentu ini tidak mudah. Tidak mudah, butuh support dan dukungan seluruh masyarakat Kota Jambi. Iya, dalam menggerakkan pemerintahan itu tidak mudah juga. Kita punya 10.000 ASN, membangun supaya satu visi, satu misi itu juga tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit, tidak bisa dilaksanakan. Kita akan terus berjuang, mengedukasi, menyampaikan informasi. Mungkin ada juga ASN yang belum paham 11 program itu, makanya tugas saya juga, tugas kepala dinas, tugas camat, tugas lurah, sekarang terus sama-sama ya. Tentu ini bergerak, pembangunan ini harus terus bergerak ke arah yang lebih baik, dan kami mohon doanya. Iya, pastinya kita mensupport seluruhnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi, apalagi itu demi kebaikan ya. Pembangunan yang merata dan meningkat ini yang kita tunggu-tunggu saat ini. Dan selain itu Pak, selain ekonomi kreatif, ada jaminan sosial, ada kampung bahagia, apalagi nih Pak? Secara garis besar program-program unggulan Kota Jambi ini. Ya, di dalam Kampung Tangguh itu yang pertama banjir. Problematika banjir itu menjadi masalah yang terus kita akan hadapi dan kita selesaikan. Yang kedua sampah. Nah, sampah ini kita akan menyelesaikannya dari hulu ke hilir. Nah, dari hulunya itu berbasis komunitas. Melalui program Kampung Bahagia itu boleh membangun tata kelola sampah. Misalnya masyarakat beberapa RT bermusyawarah gimana tata kelolanya, dipilah organik anorganik, butuh bentor, boleh dibeli dari dana itu. Kemudian melakukan pengelolaan melalui TPS 3R misalnya, reduce, recycle gitu ya. Nah, kemudian nanti proses pengangkutan di hilirnya di TPA Talangulo kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga juga, dibangun oleh investor pabrik RDF. Jadi nanti sampah diharapkan menjadi bahan yang bisa bernilai secara ekonomi. Ini juga butuh waktu. Sekarang baru mulai mereka memesan peralatan dari luar yang akan datang ke Jambi. Jadi kalau sampah sudah teratasi menjadi nilai ekonomi, tidak jadi masalah lagi. Kemudian banjir mulai kita susun, tempat-tempat wisata kita jalankan, transportasi publik, bus listrik yang terkoneksi, bahkan kita ingin punya rute sampai ke Candi Muara Jambi untuk mengembangkan kolaborasi ini. Nah, itu semua butuh
perjuangan bersama, butuh dukungan dari seluruh masyarakat. Ya, tentunya di akhir ini Pak, apa sih harapan besar Bapak bersama pemerintahan Kota Jambi, Pak? Ya, kami berharap program-program yang kami luncurkan dari 11 program itu di 6 bulan pertama masa kepemimpinan sudah mulai bergerak, tapi itu kan butuh sustainability, butuh keberlangsungan, butuh juga konsistensi dari kita semua. Kami mengajak seluruh ASN, seluruh masyarakat Kota Jambi, tokoh agama, para ketua RT, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi Kota Jambi bahagia. Ya, pastinya sebagai masyarakat Kota Jambi kita mendukung bersama apapun itu program pemerintah Kota Jambi selagi untuk demi kesejahteraan kita bersama. Amin. Sukses terus Bapak. Terima kasih, Suci. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita bahas, namun mungkin di lain waktu ya Pak ya. Sukses selalu, yang penting Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin, mohon doanya. Dan saudara, itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Maulana, Wali Kota Jambi. Dan akhir kata saya Suci Anissa pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.